Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya di rumah. Kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Tema 1, subtema 3, kita akan belajar 3 bagian. Bagian pertama, bahasa Indonesia kalimat perintah. Bagian kedua, PPKN, kerjasama, pengertian kerjasama, manfaat kerjasama, pengamalan sila kelima, semangat kekeluargaan, dan gotong royong. Matematika, kita akan belajar penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek, pengurangan bersusun panjang dan pengurangan bersusun pendek. Bagian 1, bahasa Indonesia. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintah, tolong ambilkan gula. Ciri-ciri kalimat perintah diakhiri tanda seru, memakai kata perintah, tolong, mohon, atau jangan. Sering menggunakan partikel seperti lah atau kan. Contoh-contoh kalimat perintah: 1. Tolong bukakan pintu depan. 2. Jawablah pertanyaanku. 3. Mohon buanglah sampah pada tempat sampah. 4. Berikan buku ini kepada Tommy. Nah, perhatikan ya, di keempat kalimat perintah ini mengandung kata perintah tolong, mohon. Kemudian mereka juga menggunakan partikel lah dan kan. Ini ya partikelnya. Dan diakhiri tanda seru. Semuanya diakhiri tanda seru. Latihan soal. Ini sudah ada jawabannya. Kita bahas bersama ya. Contoh kalimat perintah adalah: A. Berapa harga buku ini? Yuk kita ke rumah Budi. Tutuplah pintu itu. A, B, C. Ya, jawabannya C. Tutuplah pintu itu. Kenapa jawabannya C? Karena di kalimat C ini adalah kalimat yang meminta atau memerintah seseorang untuk menutup pintu. Kemudian penulisannya diakhiri tanda seru. Nah, sekarang kita ke latihan soal kedua. Kalimat perintah diakhiri dengan titik-titik. A. Tanda tanya. B. Tanda titik. C. Tanda seru. Jawabannya yang C. Kalimat perintah diakhiri tanda seru. Kalau diakhiri dengan tanda tanya, ini adalah kalimat tanya. Kalau diakhiri tanda titik, ini adalah kalimat berita. Sekarang, jadi jawabannya C ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian 2 PPKN. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ya anak-anak, apa yang sedang mereka lakukan di gambar ini. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Nah, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, inilah yang disebut, nah seperti gambar ya, inilah yang disebut kerjasama. Apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, dengan bekerja sama pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, dapat mempererat kerukunan. Kemudian, yang ketiga, pekerjaan jadi terasa ringan. Nah, kerja bakti seperti yang tampak pada gambar tadi termasuk pengamalan sila kelima. Kerja bakti adalah kerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan umum. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Latihan soal. Sila kelima Pancasila mengajarkan untuk menjunjung titik-titik-titik. Nah, jawabannya adalah A. Kekeluargaan dan gotong royong. Ini ya, kekeluargaan dan gotong royong. Bagian 3 matematika. Di bagian 3 kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dengan penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Latihan soal. Pak Ridwan mempunyai 2 rak buku. Rak buku pertama berisi 224 buku.
Rak buku kedua berisi 93 buku. Berapa jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan? 224 bisa kita tulis 200-an, 20 puluhan, dan 4 satuan. 93 kita tulis 0 ratusan ditambah 90-an ditambah 3 satuan. Nah, kemudian kita jumlahkan dari belakang ya. Kita jumlahkan 4 satuan. Ingat prinsipnya satuan tambah satuan. 4 ditambah 3 7. Kemudian puluhan tambah puluhan 20 tambah 90 110. Kita tulis. Kemudian 200 tambah 0 200 kita tulis. Nah, kita tulis lagi 200 ditambah 110 ditulis 100 ditambah 10 1 ratusan tambah 1 puluhan. Kita tulis di sini ya 100 ditambah 10. Kemudian turunkan lagi ditambah 7 ditulis lagi. Kemudian kita tulis lagi 200 ditambah 17 hasil penjumlahan 10 dan 7. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tulis lagi 200 tambah 100 300. Kemudian 17-nya kita tulis lagi atau langsung kita tulis 317 seperti ini. Jadi hasilnya 317. Sekarang kita gunakan cara bersusun pendek. Kita tulis rak buku pertama 224 kita tulis. Kemudian rak kedua 93. Nah, 4 ditambah 3 7 kita tulis. Kemudian 2 ditambah 9 hasilnya adalah 11. Kita tulis satuannya di sini. Nah, ingat 11 angkanya seperti ini ya. Ada 1 puluhan dan 1 satuan. Satuannya yang angka 1 kita tulis di sini. Kemudian satuannya yang puluhan kita simpan di atas ratusan. 1 ditambah 2. Kemudian kita jumlahkan ya. 2 tambah 9 11. Satunya kita tulis di sini. Satunya kita simpan di atas. 1 tambah 2 3. Jadi hasilnya 317. Jadi jumlah buku Pak Ridwan adalah 317 buku. Selanjutnya kita belajar pengurangan bilangan ya. Soal latihan, Bu Rini mempunyai 289 apel. Kemudian dibagikan kepada 156 murid. Berapakah sisa apel Bu Rini? Di soal latihan tadi, Bu Rini mempunyai 289 apel. Kemudian dibagikan kepada 156 murid. Yang ditanya berapakah sisa apel Bu Rini? Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama-tama kita lihat 289 itu terdiri dari 200-an ditambah 80-an dan 9 satuan. 156 terdiri dari 100-an ditambah 50-an dan 6 satuan. Kemudian di soal apel akan dibagikan, maka operasinya adalah dikurangi. Kita kerjakan ya. 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Kita tulis di sini 100. Kemudian 80 dikurangi 50 30. Kita tulis di sini. Selanjutnya satuannya 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, jadi sudah ketemu jawabannya ya. 100-an ditambah 30-an ditambah 3 satuan. Atau bisa juga kita menulisnya langsung 133. Nah, jadi sisa apel Bu Rini adalah 133 buah. Sekarang yuk kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Dari belakang ya, satuannya dulu 9 dikurangi 6. Kita tulis hasilnya berapa? Ya, betul 3. Kita tulis 3. Kemudian kita ke puluhannya. 8 dikurangi 5. Berapa? 3. Kita tulis 3. Kemudian ke ratusannya. 2 dikurangi 1. Ya, betul 1. Jadi ketemu hasilnya sama ya, 133. Nah, anak-anak,
kalian sudah menyelesaikan pembelajaran tema 1 subtema 3. Tugasnya menyelesaikan soal latihan di buku tema 1 subtema 3. Tugas tidak perlu dikumpulkan untuk latihan kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.